Investa News, kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 18 November 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,44% ke level 7.044,99 pada Kamis. Penguatan yang terjadi seiring dengan langkah Bank Indonesia untuk kembali menaikkan suku bunga acuan. IHSG bergerak di rentan harian 6.965,76 hingga level 7.051,28. Sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, sektor keuangan memimpin penguatan IHSG dengan apresiasi 1,03%, diikuti sektor energi menguat sebesar 0,48%. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar 9.463,15 triliun rupiah dan volume saham yang diperdagangkan 21,76 miliar dengan nilai 11,83 triliun rupiah. Berdasarkan nilai transaksi deretan saham perbankan, banyak diperdagangkan di mana PT Bank Rakyat Indonesia mencatat nilai 1 triliun rupiah. Lalu saham PT Bank Mandiri ditransaksikan sejumlah 833,24 miliar rupiah. Selanjutnya ada saham PT Bank Sentral Asia yang diperdagangkan senilai 635,05 miliar rupiah. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 hingga 17 November memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Kenaikan ini membuat suku bunga berada pada posisi tertingginya sejak Oktober 2016. Selain itu, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 basis poin menjadi 4,50% dan suku bunga lending facility sebesar 50 basis poin menjadi 6%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebutkan keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front-loaded preventif dan forward-looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi. Kabar eksternal, indeks utama bursa Asia cenderung berada di zona merah pada Kamis. Dari bursa saham Amerika Serikat, indeks utama Wall Street terakhir terlihat parkir di zona merah pada Rabu 16 November 2022. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan bergerak menguat kemarin. Indeks saham ditutup 0,44%. Jika dibandingkan dan dihitung sejak awal tahun, IHSG sudah mencetak penguatan 7,04%. Penguatan IHSG kemarin ditopang oleh keputusan Bank Indonesia yang mengerek naik suku bunga acuan dari 4,75% menjadi 5,25%. Keputusan tersebut membuat IHSG yang sempat bergerak di zona merah pada sesi pertama perdagangan kemarin sukses ditutup di zona hijau. Analis Arta Sekuritas Indonesia Dennis Christopher Jordan menuturkan bahwa pelaku pasar menilai langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga tepat. Strategi ini tepat untuk mengantisipasi potensi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, pada bulan Desember nanti. Analis memprediksi penguatan IHSG berpotensi berlanjut pada akhir pekan ini. Pelaku pasar diperkirakan masih merespon positif keputusan Bank Indonesia menaikkan Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate. Alasannya kenaikan suku bunga memberikan sentimen positif bagi sektor perbankan. Sektor banking menjadi salah satu yang menarik untuk dicermati, tutur Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas kemarin. Pendapat Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya juga sepenarian. Ia menilai saham-saham perbankan masih akan merasakan sentimen positif kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Perlu diingat bobot saham-saham sektor perbankan di bursa dalam negeri itu sangat besar. Karena itu penguatan saham perbankan diprediksi akan menjadi dan mendorong IHSG untuk membumbung. Kemarin, indeks sektor keuangan menjadi indeks sektoral yang mencatat kenaikan tertinggi 1,03%. Cheryl memprediksikan hari ini indeks harga saham gabungan akan bergerak dalam kisaran 7.000 hingga 7.100, sementara proyeksi kisaran pergerakan indeks saham dari Yaki lebih luas, yakni 6.946 hingga 7.140. Dennis menganalisa secara teknikal candlestick IHSG telah membentuk hanging man dengan stokastik membentuk
mendekati area oversold. Ini mengindikasikan adanya potensi rebound jangka pendek. Cheryl menyebut investor bisa mencermati BPTN akhir pekan ini. ACES dan juga ASI juga menarik untuk dicermati. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau terkoreksi pada perdagangan Kamis. Data penjualan retail Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan menahan kenaikan pada harga emas. Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan penjualan retail Amerika Serikat naik 1,3% pada Oktober setelah tidak berubah pada September. Ekonom memperkirakan penjualan retail meningkat 1%. Pada perdagangan Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 3,55 US dollar menjadi 1.772,25 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot harga emas juga melemah 3,88 US dollar ke level 1.769,89 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat melemah 0,03% terendah sejak Agustus lalu. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp981.000, sama dengan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berbeda di level Rp886.000 per gram, nilai itu juga lebih tinggi Rp2.000 jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia kembali turun pada perdagangan Kamis petang. Meredanya ketegangan geopolitik di Eropa Timur turut menjadi katalis pendingin harga. Adapun kenaikan kasus COVID-19 di Cina masih terus membebani pasar karena menimbulkan kekhawatiran akan prospek permintaan bahan bakar. Harga minyak terkoreksi bahkan saat pasokan minyak Amerika Serikat mengalami penurunan jauh lebih besar dari yang diperkirakan dan membuat pasokan minyak global semakin ketat. Pada perdagangan Kamis 17 November pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember 2022 terkoreksi 0,36% menjadi 85,28 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari 2022 juga menurun 0,11% ke level 92,76 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Harga minyak mentah terus bergerak turun setelah NATO menyatakan rudal yang jatuh di pinggiran era bukan merupakan serangan Rusia, tetapi peluru nyasar yang diluncurkan oleh pertahanan udara di negara tetangga Ukraina. Sementara itu, kekhawatiran lemahnya permintaan minyak kembali menjadi fokus utama para pedagang di tengah pembatasan COVID-19 di Cina yang masih berlangsung dan prospek ekonomi global yang suram. Berita penutup kita pada pagi hari ini, nilai tukar rupiah masih bergerak melemah. Kemarin kurs spot rupiah ditutup turun 0,40%. Kurs referensi JISDOR juga ditutup turun 0,49%. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri memprediksi rupiah masih berpotensi melemah hari ini. Mata uang Garuda tertekan sentimen negatif global. Pertama, rupiah tertekan oleh potensi The Fed melanjutkan kenaikan suku bunga ke depan. Kedua, rupiah juga dipengaruhi ketegangan geopolitik yang melibatkan beberapa negara. Kondisi ini membuat permintaan terhadap aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat tinggi. Research and Education Coordinator Valburi Asia Futures, Nanang Wahyudin menilai saat ini minim katalis positif yang bisa menopang rupiah. Keputusan Bank Indonesia untuk mengerek naik suku bunga menjadi 5,25% pun tidak cukup kuat untuk menahan pelemahan mata uang merah putih. Nanang memprediksi hari ini rupiah bergerak dalam rentan 15.620 hingga 15.700 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara menurut analis Reni, rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 15.584 hingga 15.688 rupiah. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedias Redman Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.